Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sanuba Sabrina dengan nomor NIM 234101040005. Saya dari kelas D4 PGMI Unhas Jember. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat materi yang saya rangkum, yaitu tentang teori pengolahan informasi komputer atau bisa disebut dengan TPIK, yaitu awal dianggap sebagai pondasi utama bagi teori pengolahan informasi dengan komputer. Terjadi faktor kunci dalam pertumbuhannya. Analogi antara perangkat keras dan perangkat lunak komputer dengan otak dan kognisi manusia membantu dalam pengembangan teori ini, yang menekankan bahwa individu secara bertahap mengembangkan kemampuan memproses informasi dan merencanakannya. Pada tahun 2006, Robert Siglers menyoroti pentingnya strategi dalam pemrosesan informasi, sementara evaluasi terhadap teori kognitif mencangkup pandangan positif terhadap perkembangan dan kritik terhadap kurangnya perhatian dan variasi individu. Sementara itu, teori perilaku dan kognitif sosial menekankan kontinuitas dalam perkembangan dan menyoroti peran conditioning klasik dari Ivan Pavlov. Dari conditioning operan Skinner dan teori kognitif sosial Bandura dalam menjelaskan perilaku manusia. Kondisi klasik adalah jenis pembelajaran di mana suatu organisme belajar untuk menghubungkan atau mengasosiasikan rangsangan sehingga suatu rangsangan netral, seperti melihat orang, menjadi terkait dengan rangsangan bermakna seperti makanan dan memperoleh kapasitas untuk menimbulkan respon serupa. Kondisi klasik adalah gagasan dari Ivan Pavlov pada tahun 1927. Untuk sepenuhnya memahami teori kondisi klasik Ivan Pavlov, kita perlu memahami dua rangsangan dan dua jenis respon, yaitu rangsangan tak bersyarat atau bisa disebut dengan UCS, respon tak bersyarat bisa disebut dengan UCR, dan rangsangan terkondisi bisa disebut dengan CS, dan juga yang terakhir respon terkondisi bisa disebut dengan CR. Pada kondisi klasik bekerja dengan rangsangan tak bersyarat, yaitu UCS adalah rangsangan yang secara otomatis menghasilkan respon tanpa pembelajaran sebelumnya. Makanan adalah UCS. Dalam eksperimen Pavlov, respon tak bersyarat UCR adalah respon yang tidak dipelajari secara otomatis yang dipicu oleh UCS. Dalam eksperimen Pavlov, air liur anjing sebagai respon terhadap makanan adalah UCR. Rangsangan terkondisi adalah rangsangan netral sebelumnya yang akhirnya memicu respon terkondisi setelah dihubungkan dengan UCS. Di antara rangsangan terkondisi dalam eksperimen Pavlov adalah berbagai pemandangan dan suara yang terjadi sebelum anjing benar-benar memakan makanannya, seperti suara pintu tertutup sebelum makanan diletakkan di mangkuk anjing. Respon terkondisi adalah respon yang dipelajari terhadap rangsangan terkondisi yang terjadi setelah pasangan UCS dengan CS.